Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 dan penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini kita alhamdulillah setelah selesai sholat subuh mungkin siap-siap menyeduh minuman atau apa, kita alhamdulillah berada di depan tempat informasi kita di radio kah atau di HP, di mana di situ tinggal nyetet terhubungkan kepada radio kita program 4. Alhamdulillah bertemu kembali dengan bagian yang ketiga dalam mengurai mengenai Nabi Muhammad SAW dan makna perintah membaca. Kita lihat bahwa perintah membaca itu layak dijadikan spirit, di mana makna hidup itu banyak diwarnai oleh kehebatan kita, kelebihan kita, konsentrasi kita, strategi kita dalam mendayagunakan membaca ini. Dan Islam nyata-nyata sejak awal turunnya ayat, perhatiannya diberi fokus langsung ke persoalan membaca ini. Bahkan Rasul yang tidak memperoleh pendidikan formal, itulah yang dimaknakan dengan ummi, itu pun Rasul diberi tugas Iqra. Ungkapannya itu perintah langsung. Qara'a yaqra'u Iqra. Dalam bahasa Arab itu kalau sudah Iqra itu perintah, dan perintah itu wajib dipenuhi. Bermakna ini tidak main-main. Iqra membaca itu menghebatkan orang. Siapa yang menunaikan tugas ini, maka dia akan terlihat ke depannya. Lebih-lebih orang yang membaca itu menjadi bagian dari tugas harian dan dilakukan berjam-jam dengan membaca. Dunia ini menjadi hebat antara lain adalah karena aktivitas membaca demikian menggelora dalam kehidupan ini. Saya sudah cukup berbicara mengenai membaca ini, bahkan membaca pun di negara-negara maju sudah bukan lagi ukuran 3-4 buku yang dipinjam, bahkan disediakan sampai 70 eksemplar sekali pinjam. Dan itu diberi batas waktu sekitar 2 minggu. Berarti membaca ini harus membaca bukan sekedar membaca biasa, lamban asal mau membaca. Tapi membaca ini sudah dalam kategori membaca cepat, yang merekam data banyak. Berarti membacanya ini macam-macam. Ya, memang benar. Membaca itu bukan sekedar ia tahu apa kalimat-kalimat yang dibaca. Dan membaca itu kalau kita simak kan membaca itu adalah proses di mana pikiran kita menerjemahkan lambang-lambang tertulis atau terekam menjadi gagasan yang ingin disampaikan. Yang ingin disampaikan supaya kita memahami gagasan itu.
Itu kalau membaca dalam arti kata membaca teks misalnya seperti itu. Jadi membaca itu tentunya bukan hanya proses mengenal dan mengeja kata. Membaca itu bisa berarti membaca, memahami gagasan yang disampaikan. Nah, membaca begini ini tentunya adalah membaca info atau pengetahuan yang diperlukan setiap hari, dan itu menjadi bagian penting dari tugas kita. Makanya perlu diperbagus kemampuan membaca kita secara efisien. Membaca bacaan bisa harus pelan-pelan dilatih menjadi membaca tepat, membaca cepat, membaca perasaan, dan dengan perasaan tenang tentunya membacanya. Nah ini penting. Orang yang sudah menjadi pembaca yang baik biasanya membaca dengan perasaan tenang dan dia beroleh sesuatu dengan membaca itu. Subhanallah. Ajaran Rasulullah Muhammad SAW sejak diturunkannya oleh Allah, terutama Al-Quran, disuruh catat oleh Allah. Dan Rasul memerintahkan kepada sahabat siapapun yang ada di tepi Rasul yang menjadi sekretaris wahyu disuruh menulis apapun yang turun dari wahyu itu. Tentunya ini supaya wahyu itu menjadi bahan tertulis dan bisa dibaca oleh generasi ke generasi. Alhamdulillah, itulah kelebihan Islam menurut hemat saya sejak awal disyariatkannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan tidak boleh bacaan lain itu ditulis sehalaman, itu dilarang oleh Rasulullah. Dengan Al-Quran, saking pentingnya Al-Quran ditulis, dan saking pentingnya Al-Quran itu untuk senantiasa dibaca setiap hari. Karena sangat menginspirasi, membuat kita sehat, membuat kita kuat, dan membuat kita ini pertama lisan ini terlatih volume ungkapan-ungkapan bahasa Arab kita, ungkapan-ungkapan yang membuat kita lancar berbicara. Tentunya bagi pengajar, bagi penyiar, bagi penyampai informasi penting membaca Quran itu baru membaca Quran. Tentunya membaca yang lain, masih banyak tugas kita, tidak apa-apa. Jangan undur dari tugas. Dengan begitu membaca itu, supaya membaca berhasil tentunya harus memperhatikan 3 faktor. Pertama, pembaca itu memperhatikan faktor motivasi atau dorongan. Perkuat terus dorongan suka membaca. Ya, apapun membaca yang penting lebih-lebih terkait dengan bidang kita, baca itu. Jangan lewatkan bacaan yang seperti itu. Itu semakin memperkaya apa yang kita miliki. Tentunya bagi orang yang menekuni bidang tertentu, tidak hanya baca itu. Tentunya memperluas diri dengan bidang-bidang teknologi, bidang-bidang teori, bidang-bidang metodologi yang terkait dengan bidangnya dan terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan. Membaca seperti itu sangat penting. Dan dengan begini semakin lama kita semakin tahu bahwa membaca itu ternyata faktor kedua yang memperhebat membaca itu adalah faktor diperolehnya pengetahuan yang semakin lama semakin banyak, dan semakin banyak diperoleh pengetahuan dari membaca itu, kemahiran kita berkomunikasi, keterampilan kita dalam kehidupan, menjawab persoalan dalam kehidupan semakin bisa kita lakukan. Disinilah maknanya membaca itu senantiasa perlu dilakukan hari demi hari, dan tentunya itu adalah bersifat latihan. Hebatnya lagi, otak ini semakin diberi masukan bacaan, saraf-saraf otak itu semakin kuat. Ya, makanya orang kalau dibiasakan membaca, saraf otaknya kuat, tidak mudah stres dia.
Dan semakin banyak informasinya, semakin diberikan kepada orang lain, ada saja dia dapatkan lagi untuk informasi itu dengan motivasi dan dorongan belajar dengan dalam memperoleh pengetahuan dan tentunya terlatih dengan baik itu. Nah, maka dalam dunia modern sekarang ini membaca itu tidak boleh sekedar membaca lambat-lambat. Tidak boleh membaca sekedar lambat-lambat, ya alon-alon asal kelakon. Itu tidak boleh lagi tugas membaca ini, karena dunianya semakin bagus. Yang sepuh-sepuh pun tidak apa-apa, baca terus. Kalau kacamata kita sudah agak remang-remang, ya beli kacamata yang bagus, ditata lagi, kurang besar ya silakan diperbesar. Gimana caranya kita dapat membaca yang terbaik? Nah, maka membaca yang layak ditingkatkan terus adalah bukan membaca lambat dan bukan membaca sedang. Kalau bisa membaca cepat, tapi tetap tenang gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita memaknai membaca terus apa? Membaca apa kita ini yang terbaik? Baik, kita menjawab saja. Pertama, membaca itu paling tidak dengan tujuan membaca untuk dapat informasi tentang hal-hal yang diperlukan. Membaca untuk dapat informasi ini tentunya adalah membaca jenis yang umum diperlukan di antara kita. Sehingga orang-orang yang sudah terbiasa bersahabat dengan buku, ya pilih saja buku-buku yang bagus kita baca itu. Dikuasai baik-baik. Dalam ungkapan sehari-hari dalam agama kita kenal khairul ashab fiz zamani kitabun. Sebaik-baiknya ya saudara dalam sahabat dalam setiap waktu itu kitab atau buku. Tidak apa-apa, di tas kita tidak hanya diberi uang, tapi ada buku di situ. Ya, buku-buku pilihan kita dibaca. Kalau perlu habis baca, dibaca lagi suatu ketika, dikuasai. Nah, selain baca buku, bisa jadi buku itu tidak penting dalam semua isinya, hanya bab-bab tertentu, tidak apa-apa. Pilih bab tertentu yang terkait dengan bidang kita itu. Apalagi artikel, silakan pilih. Nah, alhamdulillah di radio kita juga ada ensiklopedi itu. Nah, baik itu disimak. Ya, selain tugas membaca untuk mendapatkan informasi, ada juga membaca itu untuk mendapatkan gambaran umum. Bisa jadi tidak semua hal untuk dikuasai informasinya. Tapi kita perlu juga tahu gambaran umum sebuah buku. Nah, kalau maksudnya begitu, tentunya membaca adalah membaca beberapa segi, beberapa bagian-bagian penting. Membaca buku tentunya yang harus terlihat lembaran buku atau judul. Ya. Membaca hal atau keterangan singkat, prakata penulis atau kata pengantar penulis. Indeks buku, ya dibaca pokok-pokoknya supaya tahu ungkapan-ungkapan yang muncul dari kata-katanya. Daftar isi bacaan, ya. Tentu untuk sebuah buku, info mengenai penerbit, penulis, kotanya, tahunnya, layak juga dikenali. Para pendengar yang terhormat, kok semakin meningkat ya membaca? Ya. Membaca yang bagus adalah membaca yang pembacanya itu sendiri layak meningkatkan diri, karena membaca itu menjadi pinter. Membaca itu lama-kelamaan menjadi identik dengan belajar. Bagi kita yang sudah terbiasa belajar mandiri, meneliti mandiri, alhamdulillah. Terutama kaum-kaum yang sudah S2 ke atas misalnya begitu, membaca itu menjadi kebiasaan dari mereka, kayak kebutuhan mereka.
Karena itu banyak dari kita rampung S1 nggak puas dengan S1, masuk ke S2. Begitu S2, ada tugas macam-macam. Membaca ternyata bukan sekedar dapat gambaran umum mengenai sesuatu. Dia perlu jawaban khusus yang diperoleh dengan agak cepat dari membacanya itu. Subhanallah, kalau begitu membaca ini penting juga ya. Jawaban kehidupan diperoleh dengan membaca. Nah, lebih-lebih sekarang banyak buku sudah terhidang, kitab juga terhidang dalam bentuk how to. Buku-bukunya di sini seperti itu adalah memang berisi petunjuk cara melakukan sesuatu. Bagi pertanian, cara bertani yang efektif misalnya begitu kan. Cara menanam sayur hidroponik. Bagi orang yang pekerjaannya memberikan informasi kepada halayak. Ada jenis-jenis cara tampil di depan umum. Cara berpidato yang berkesan. Ya Allah. Ini layak kita baca buku-buku seperti ini, santap dia. Tapi yang terbaik membaca cepat kalau bisa buku yang seperti ini. Nah, kadang-kadang kita semakin penasaran, kalau begitu membaca yang bagus itu membaca yang apa lagi ya? Baik, kita jawab di sini. Membaca untuk memahami. Membaca untuk memahami ini adalah membaca yang umum sifatnya, tapi ini tidak bisa ditinggal. Orang yang membaca kepingin untuk memahami tentunya layak membaca gambaran umum dari bahan bacaan yang kita pilih itu. Menyelidiki apa pertanyaan dari penulisnya. Ingat, buku itu ditulis, kitab itu ditulis, ada gambaran yang dijawab oleh penulisnya itu. Ya, kalau Al-Quran gimana? Ya paling tidak kalau membaca Al-Quran, ya kita mencari apa mukjizat Allah berkaitan dengan Al-Quran. Baca saja Al-Quran sampai tamat beberapa kali lah, baru ketahuan itu Al-Quran, subhanallah, sekian hebat ya. Tapi hebatnya lagi ada orang yang membaca Quran bukan hanya membaca ya secara diteliti sedikit-sedikit, tapi membaca habis, membaca cepat sangat. Dari pagi sampai dengan sore, hatam dia. Kan? Orang-orang hebat yang sudah tahu mukjizat Al-Quran, kelebihan Al-Quran, seperti Imam Syafi'i, hari-hari dia hatam Quran. Sampai dia hafal alif di Al-Quran ada berapa. Wow, ada berapa? Iya. Beliau membaca kritis sekaligus membaca dengan pemahaman. Tepat tentunya. Nah, tentunya membaca yang memahami ini mesti meneliti kita istilah-istilah penting apa yang telah ada dalam buku itu. Baca juga rumus intinya atau kalimat paragraf utamanya apa. Ide pokoknya apa ini. Nah, tentunya jangan lupa membaca dengan untuk memahami ini adalah membaca dengan memeriksa jawaban penulis. Apa? Kalimat, topik, atau gagasan pokoknya buku ini apa? Apa bahan penunjangnya? Apa juga penyimpulan dari penulisnya berkaitan dengan buku ini? Ya, paham tuh. Dan pemahaman yang seperti itu biasanya diperoleh sekaligus dengan cara meringkas isi bacaan. Para pendengar yang terhormat, kebiasaan orang-orang hebat membaca dengan sekaligus meringkas. 300 halaman, dicari intinya. Abstraknya kira-kira seperti apa, udah tulis di situ. Tahu inti pokoknya.
Kapan-kapan mau dibaca lagi, tinggal buka. Nah, bahkan sekaligus membaca ditandai. Penting. Nah, ada kalanya membaca untuk mencipta. Orang-orang yang sudah terdidik dengan baik, banyak di antara mereka membaca untuk mencipta. Dewasa ini kita saksikan banyak orang-orang bagus membaca bukan sekedar membaca untuk merekam isi, tapi dia untuk mencipta lagi. Mungkin WA itu walaupun sedikit-sedikit mengajar kepada kita sebetulnya. Selain kita membaca, juga untuk mencipta, menulis cepat. Walaupun disingkat-singkat tidak masalah itu. Itu latihan juga untuk membaca sekaligus mencipta. Tapi jangan hanya terbatas di WA. Itu sedikit sekali informasi yang kita dapat tentunya. Membaca dari buku, membaca dari kitab, membaca dari informasi penting, bisa dikaitkan dengan mencipta ini. Untuk menulis apa misalnya mencipta? Bisa untuk menulis makalah. Ini keilmuan tentunya kan. Bisa untuk menulis laporan. Nah, bisa juga untuk menulis hal-hal penting terkait apa yang hendak kita tulis. Pidato misalnya. Berita misalnya begitu. Maka kalau begitu, membaca untuk mencipta ini terkait dengan tugas mengumpulkan bahan dari buku, dari majalah, dari surat kabar, dari buklet-buklet. Nah, ini terkait dengan membaca untuk mencipta yang dimulai dengan mengumpulkan bahan atau data. Nah, dia membaca untuk menyusun tulisan. Bisa jadi membaca itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Membaca yang bagus itu membaca untuk menyiapkan gagasan baru, pandangan baru, untuk di-share ke kalangan luas. Maka disinilah banyak judul-judul daftar bacaan, info sekilas. Dapat info, dapat analisis, berkaitan dengan mencipta yang seperti itu. Ya, saya ingin mengakhiri semua uraian ini dengan pentingnya kita membaca kritis dan aktif. Hadirin dan hadirat yang terhormat, semua penyimak Radio Republik Indonesia Program 4 ini. Membaca akhirnya adalah perlu dengan membaca kritis dan aktif. Membaca dalam arti luas yang tidak diuraikan secara detail dalam bagian ini adalah membaca ayat-ayat Qur'aniyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Tugas ini begitu besar. Ini tugas siapapun saja yang siap diam-diam menjadi pemimpin. Kok menurut hemat saya, siapapun saja yang bisa. Karena pemimpin itu bisa jadi memimpin di lingkungan keluarga, memimpin di lingkungan masyarakat yang kecil, bahkan memimpin di lingkungan instansi, bahkan masyarakat luas. Baik kecamatan, kota, provinsi, negara, bahkan dunia. Nah, membaca ayat-ayat Qur'aniyah yang tertuang dalam Al-Quran, tertuang dalam hadis-hadis yang begitu cukup banyak, bahkan di alam semesta ini membaca yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas perintah yang diperintahkan pertama kali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah kepada Rasul yang seperti itu di mana Rasul tidak beroleh pendidikan formal dari Allah, tapi tentunya tidak sedikit ilmu yang beliau miliki yang langsung diperoleh dari Allah dengan pendidikannya, secara khusus yang disebut dengan pendidikan Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, pendidikan yang terbaik versi Allah kepada Rasul. Rasul itu diperintah untuk membaca. Ini berarti perintah itu bukan hanya bagi Rasulullah,
Tapi perintah yang demikian ini layak juga disimak dan dibiasakan juga oleh para umatnya, ya kita-kita ini semua. Sehingga alhamdulillah umat-umat Islam yang sudah memahami ini begitu memperhatikan aspek membaca ini. Kita lihat di sekolah-sekolah, di pendidikan-pendidikan dari SD ya sampai dengan perguruan tinggi, bahkan program S3, di pondok-pondok pesantren gencar aktivitas membaca ini. Nah, oleh karena itu dan oleh karena pentingnya membaca ini, dan yang dibaca itu ternyata bukan hanya ayat-ayat yang tertulis di Quran dan hadis dan kitab-kitab, tetapi juga adalah perintah untuk membaca ayat-ayat yang tertuang di alam semesta. Ilmu-ilmu perbintangan, ilmu-ilmu tentang lingkungan, ilmu-ilmu tentang tata kota, ilmu-ilmu tentang kelautan, ilmu-ilmu tentang pertanian, ilmu-ilmu tentang perkebunan, ilmu dan banyak lagi ilmu itu. Subhanallah. Ini semua berkaitan dengan tugas membaca yang layak kita ceburi, kita masuki. Saya berharap mudah-mudahan segenap penyimak siaran ini ya sadar bagi dirinya, dan kalau tidak begitu ditularkan ilmu ini bagi lainnya, bagi anak kita, keturunan kita, dan generasi muda kita. Bagi yang sudah sepuh, jangan putus asa. Sampaikan saja mengenai tugas membaca ini ke kalangan luas, sehingga membaca bagi kita beroleh ya nikmat dan rahmat Allah yang tidak terhingga dalam kehidupan. Mudah-mudahan beberapa kali penyampaian berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan makna perintah membaca ini akan memberikan manfaat kepada kita. Saya optimis bahwa kalau ini dilakukan dengan baik, disimak dengan baik, bahkan ditularkan, diinformasikan dengan baik, mudah-mudahan semuanya ini menjadi inspirasi bagi kita dalam meningkatkan budaya membaca kapanpun dan dimanapun saja berada, dan sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita yang tidak pernah berakhir itu. Sekian para pendengar sekalian yang saya hormati, ungkapan yang dapat saya sampaikan. Mari kita membaca dalam kehidupan ini, dan dengan membaca tentunya pertama kita memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan Rasul yang menyampaikan ayat ini kepada kita untuk mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari tugas membaca, dan sekaligus mendapatkan maslahat yang begitu banyak di dalam kehidupan ini. Sekian, ada salah ada khilaf dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.